jadi aku kalau boleh cerita sedikit, awalnya aku ikut 1.000 Guru itu tuh nggak di Surabaya duluan, tapi di regional yang lain, lebih tepatnya di Tangerang karena aku dulu kuliah di Tangerang dan itu di tahun 2018 awal. Nah, jadi pertamanya kenapa ikut 1.000 Guru, waktu itu waktu kuliah, aku tuh kan kerjanya cuma kuliah pulang, anak kupu-kupu banget gitu. Iya. Terus karena aku ngeliat spare waktu yang aku punya itu cukup banyak luang, especially di weekend. Aku tuh ngeliat, aduh kayaknya I need to have some other activities di luar kuliah gitu. Terus akhirnya aku tuh sempat iseng-iseng ke social media dan ketemunya sama 1.000 Guru. Jadi pas itu banget aku ingat lagi ada open recruitment untuk 1.000 Guru dan aku tuh cuma iseng nyobain dan ternyata aku keterima dan dari titik situlah aku tuh mulai mengenal sama 1.000 Guru sama kegiatan-kegiatannya. Setelah lulus kuliah, aku tuh balik ke Surabaya untuk sekolah untuk kerja kan. Dan waktu di Surabaya, aku meninggalkan 1.000 Guruku sebelumnya. Terus aku waktu ke Surabaya kayaknya I'm missing my activities di dunia sosial dan karena aku tahu 1.000 Guru tuh punya banyak banget regionalnya, akhirnya aku memutuskan untuk kenalan sama Kak Fajar dan Mantap kayak aja. iya connecting to him terus ngobrol-ngobrol dan kayak nanyain opportunity untuk bisa bergabung di 1.000 Guru Surabaya dan ternyata di tahun 2023 aku dapat kesempatan untuk bisa bergabung jadi tim 1.000 Guru Surabaya walaupun cuma setahunan lebih karena setelah dari kegiatan 1.000 Guru Surabaya aku bersyukur aku punya kesempatan untuk bisa mewakili Jawa Timur di ajang Putri Indonesia dan berlanjut lagi dari ajang Putri Indonesia aku dapat title sebagai Putri Indonesia Pendidikan dan Kebudayaan dan juga mewakili Indonesia di ajang Miss Charm. Jadi kayak momentumnya itu sangat disayangkan karena aku baru banget 1 tahunan di 1.000 Guru Surabaya. Tapi it was a memorable experience dan juga I miss all of the members of 1.000 Guru Surabaya karena we share a lot of things together dan gitu deh kenapa aku bisa akhirnya kenal 1.000 Guru, kenapa aku bisa join ke 1.000 Guru Surabaya. Kalau di 1.000 Guru Tangerang, aku tuh di public relationship-nya. Terus di 1.000 Guru Surabaya, aku tuh bareng Kak Ibat. Oh iya. Aku anak Kak Ibat, jadi aku di project manager, tapi kayaknya lebih ke arah saling support ke divisi-divisi lain sih. Karena ya that's community should do kan, kayak even though mungkin job desk-nya A, tapi kita harus saling kolaborasi satu sama lain. Biasanya juga suka bantuin di public relations-nya juga. Jadi kalau boleh cerita sedikit di project manager, aku jujur sangat baru banget di dunia divisi project manager, management, tapi aku sangat terbantu dengan adanya Kak Ibat, adanya yang lainnya gitu kan. Tapi mostly kalau project management kurang lebih tuh mereka akan handling dari sebelum apa pemilihan untuk volunteeringnya sampai hari H volunteeringnya. Intinya dia tuh kayak deciding sekolah mana yang akan disentuh, yang akan dijadikan the next tempat kegiatan, terus juga ngatur segala kebutuhan yang dibutuhkan kira-kira nanti bakal butuh apa aja, volunteernya makan di mana, siapa yang akan nyediain bla bla bla. Intinya lebih kayak divisi acara ya kalau di kegiatan gitu. Sedangkan aku juga punya pengalaman di public relations, which is aku akhirnya ngebantu untuk promosi ya, promosi kayak kegiatan ini bakalan di mana, getting a lot of volunteer untuk datang dan lain-lain. Mungkin dua itu yang aku bisa jelaskan secara general buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk divisi project management dan juga public relation. Tapi it depends on you guys, kalian maunya gimana. Tapi yang pasti adalah nggak perlu takut karena keluarga 1.000 Guru Surabaya itu very welcome dan mereka tuh sangat understandable
dengan kegiatan kalian karena mostly kan panitianya juga datang dari background yang berbeda. Ada yang kerja, ada yang sekolah, which is akhirnya para seniornya terutama kayak BPH-nya itu mereka tuh very understandable dengan kegiatan kita dan juga they are very helpful even though mungkin kalian tidak punya pengalaman di divisi itu, tapi mereka akan punya willingness untuk ngajari kalian, untuk ngarahin kalian. Itu yang aku rasain ketika aku di project management bareng Kak Ibad sih. Mereka itu tim 1000 Guru Surabaya sendiri tuh fleksibel banget guys. As long as kalian bisa menjelaskan, misal ternyata kalian nggak bisa ikut rapat di minggu ini, kalian jelasin aja ke ketua divisi kalian alasannya apa. Dan jangan lupa untuk tetap kontribusi, apalagi kan sekarang dengan perkembangan teknologi, it's easier for us to do anything from anywhere gitu kan. Ya intinya tetap saling support, jangan hilang-hilang aja di 1000 Guru Surabaya itu sih. Jadi any background guys, bisa kuliah, bisa kerja, dan mostly kegiatan itu akan ada di hari Jumat malam sampai Minggu, which is kayak kalau misal pekerja kantoran itu biasanya weekend, lagi hari-hari libur. Dan kuliah juga nggak mungkin kan Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi open for any background guys. Wait, let me remember. Kayak kalau nggak salah, aku pertamanya itu join volunteering dulu. Karena aku tuh pengen tahu kayak tim 1000 Guru Surabaya itu kurang lebih kayak gimana. Dan apakah kegiatannya sama kayak 1000 Guru Tangerang. Even though aku tahu kita punya kepala yang sama, which is 1000 guru, tapi kan ibarat kata aku mencoba dulu ya. Kayak trial dulu gitu. Kira-kira cocok nggak sama timnya dan lain-lain. Akhirnya aku nyoba waktu itu ke Magetan, ke daerah Magetan, ke SDN Ponco 5. Itu pertama kali aku ngajar bareng 1000 Guru Surabaya. Dan hal pertama yang aku bisa ingat adalah it was a really fun memories karena teman-temannya asik, terus lucu-lucu juga, bener-bener yang kayak di luar ekspektasiku bakal semenyenangkan itu. Untuk kegiatan sih sebenarnya kurang lebih sama kayak 1000 guru yang lainnya, dimana kita emang ada 1 hari untuk ngajar, 1 hari untuk traveling kan. Dan dari detik itu akhirnya I decided dan membulatkan tekadku dan niatku untuk ikut 1000 Guru Surabaya. Dan setelah itu baru deh aku daftar ke opreknya. Aku ditawari beberapa divisi, tapi akhirnya aku memilih project management bareng Kak Ibad karena aku juga penasaran sih kayak selain di public relationship kira-kira skill apa yang bisa aku aplikasikan gitu ke panitiaan. Oke, jadi mungkin yang buat teman-teman yang belum tahu, ada 2 program utama, TNT sama TNG, Traveling and Teaching dan juga Teaching and Giving. Nah, Traveling and Teaching ini menurut aku salah satu program yang paling menyenangkan di 1000 Guru karena di Traveling and Teaching itu kegiatan akan berlangsung selama 3 hari 2 malam, di mana hari pertama biasanya kita on the way ke sekolah atau daerah yang kita tuju. Terus di next day-nya kita bakalan ngajar seharian dan juga main bareng anak-anak di daerah situ. And then on the last day kita akan traveling sebelum akhirnya kita balik ke Surabaya. Nah, pengalaman yang paling memorable buat aku adalah ketika aku nggak cuma ngajar, nggak cuma ketemu sama anak-anak di daerah, khususnya di daerah Jawa Timur, tapi juga bisa keliling, sembari healing lah ya, biar kayak di luar kerja dan lain-lain, aku bisa healing gitu, traveling di tempat baru yang mungkin aku belum pernah kepikiran aku bakalan ke sana. And of course, having a new friends dari berbagai background, karena yang aku rasain, aku suka banget sosialisasi sama orang-orang baru dan apa ya, ketemu sama orang-orang yang punya hati yang sama, punya niatan yang sama,
punya energi-energi positif, itu tuh somehow bikin aku tuh semakin kayak ketagihan sih ikut TNT. Jadi for general TNT itu kayak gitu teman-teman. Jadi emang ngajar, traveling, dan juga ketemu sama volunteering lain. Oke. Aku tiba-tiba flashback dan ingat, jadi gini guys, menurut aku ini salah satu momen yang tidak terlupakan. Karena kita itu mostly ya kegiatan TNT, kita tuh bakalan tidur di sekolah. Betul banget. Jadi kita ketika kita tidur di sekolah, which is matrasnya ya paling cuma karpet atau enggak tikar yang dibawa sama panitia. Jadi tidur di kelas itu momen yang nggak bisa aku lupakan. Kedua, karena volunteernya banyak dan biasanya akses ke toilet atau kamar mandinya sedikit, karena di sekolah biasanya kan terbatas ya, paling cuma ada 1 atau 3 atau 4 kamar mandi gitu. Sedangkan volunteernya banyak banget. Jadi kita selama 3 hari biasanya kita memilih untuk tidak mandi. Itu mungkin salah satu pengalaman lucu juga sih. Terus biasanya itu memorable juga adalah ketika kita naik tronton bareng atau bus bareng. Itu salah satu pengalaman yang nggak bisa aku lupakan. Mungkin tidak berkesan untuk orang lain, tapi kayak for me it leaving a really funny memories buat aku dan nggak bisa aku lupakan ketika 3 hal ini terjadi ke aku ketika aku ikut TNT gitu. Dan kebersamaannya sih of course. Jadi kita sama-sama nggak mandi atau nggak sama-sama naik tronton, debuan, bla bla bla. Oke, aku menjawab pertanyaan ini. Dari point of view aku sebagai volunteer, karena aku udah pernah join 1000 Guru tanpa sebagai tim gitu ya. Sebagai volunteer, aku tuh mendapatkan pengalaman di mana aku tuh ketemu sama banyak volunteer-volunteer lain dari berbagai background. Nah, ketika ketemu sama mereka, aku merasa banyak banget selama 3 hari aku share a lot of things to them dan akhirnya membukakan mata aku dengan hal-hal baru. Akhirnya I gain a lot of new knowledge from them dan juga aku dapat keluarga baru, punya kenalan baru dari berbagai background. Kedua, aku juga dapat pengalaman untuk datang ke suatu daerah yang ditentukan, di mana mungkin kalau aku nggak ikut Putri Indonesia, kalau nggak aku ikut 1000 Guru, aku belum tentu bisa mendapatkan pengalaman untuk traveling dan juga teaching di suatu daerah ini. Dan yang ketiga adalah it open my eyes and also my heart untuk lebih berkomitmen untuk mengabdi ke sesama, khususnya di dunia pendidikan dan juga anak-anak. Karena ya somehow biasanya tempat yang memang kita revering adalah tempat di mana anak-anaknya itu kemungkinan besar memang punya fasilitas. Secara fasilitas mereka pasti punya sekolah dan bangunan. But somehow akses untuk misal buku atau mungkin akses-akses untuk pendidikan lainnya itu mereka tuh kurang dan mereka cuma ngeliat pendidikan oh ya udah sebatas mungkin lulus SMP SMA udah selesai abis itu bantu ibu bapak di kebun atau gimana gitu, which is ketika kita datang I got a chance untuk akhirnya sharing point of view aku sebagai mungkin anak atau remaja yang tumbuh di ibu kota. Aku nggak encourage them untuk datang ke ibu kota, tapi aku lebih encourage them to see education itu nggak cuma sebatas oh ya lulus aja gitu dari SMA atau mungkin sebatas oh jadi kan salah satu kegiatannya adalah pohon harapan, di mana pohon harapan ini anak-anak tuh bisa nulisin cita-citanya mereka itu apa gitu kan, and mostly yang terjadi adalah anak-anak ini cuma nulis mau jadi guru, mau jadi polisi atau mau jadi beberapa profesi yang sering banget disebutkan dan dekat sama mereka gitu. Dan ketika kita datang, akhirnya kita tuh punya kesempatan untuk sedikit cerita lah. Karena kan volunteer ini kan datang dari background masing-masing ya. And somehow akhirnya membukakan mata anak-anak ini juga bahwa profesi itu nggak sebatas guru. I mean like, aku nggak melihat, maksudnya aku tidak underestimate profesi sebagai seorang guru. Tapi aku mau anak-anak ini lebih exploring tentang potensinya mereka, tentang profesi-profesi lain yang mungkin mereka bisa dapatkan, opportunity lain yang mungkin mereka juga bisa
dapatkan gitu loh. Nah, akhirnya dari 1000 Guru aku punya kesempatan untuk sharing my knowledge, sharing pengalaman aku, sharing waktu aku dan energi aku untuk membukakan anak-anak ini pintu lah bahwa pendidikan itu tidak hanya sebatas nilai, tidak hanya sebatas jadi guru atau tidak hanya sebatas jadi petani, tapi kayak dari pendidikan you can reach anything you want in life, especially the things that you really want in life itu. Terus jadi tim 1000 Guru Surabaya ini sangat kompeten. Sebelum akhirnya mereka mengadakan suatu kegiatan, mereka akan melakukan survei dulu, mereka akan make sure ke daerah sana, kira-kira apa yang dibutuhkan anak-anak ini, berapa jumlah anak-anak ini, dan memastikan akses untuk volunteer yang akan mengajar itu tuh juga aman gitu. Jadi so far aku belum pernah punya pengalaman ketika aktivitas, ketika TNT ada kendala gitu. Tapi aku nggak tahu nih kalau misal dari point of view panitia gimana. Tapi aku pernah ikut TNT di Tangerang. Waktu itu tuh memang jalanannya cukup curam ya, kayak naik turun, dan waktu itu kita naik bus lama yang nggak ada AC itu kan. Ternyata busnya tuh terlalu tua untuk akhirnya naik satu tanjakan, dan endingnya adalah mogok. Nah, tapi gimana tuh Kak? Nah, terus endingnya adalah semua volunteering pada turun, terus pada dorong bus itu dari belakang, dan akhirnya baru bisa jalan lagi gitu. Itu mungkin salah satu kendala yang aku inget sih untuk kegiatan. Kalau masalah akses untuk mandi atau bersih-bersih itu sebenarnya ada teman-teman. Cuma emang dari diri sendirinya aja yang kadang tuh kayak, aduh, tempatnya biasanya dingin kan. Dan biasanya tuh udah standby itu dari pagi-pagi subuh. Karena aku nggak kuat mandi dingin gitu pagi-pagi, akhirnya aku memilih untuk tisu basahan aja gitu. Jadi sebenarnya akses untuk kamar mandi itu ada teman-teman, tenang aja ada, masih bisa gosok gigi, masih bisa mandi, cuma biasanya harus ngantri, harus siap-siap dingin, mungkin harus siap-siap gelap-gelapan juga, karena somehow kadang kita nggak bisa predict tiba-tiba listrik mati atau apa kayak gitu. Iya. Oke, buat yang sudah mendaftarkan dulu, aku harap semoga proses seleksinya berjalan dengan lancar. Ketika diwawancara, just speak with your heart, teman-teman. Karena everything that you do with your heart, semua yang keluar dari mulutmu, dari tindakanmu, semuanya akan berlandaskan niat yang baik, ketulusan. So, everyone can feel it. Dan hopefully kalian bisa bergabung di keluarga 1000 Guru Surabaya. Dan kalau sudah bergabung, please banget bantu keluarga 1000 Guru Surabaya dengan semua yang kamu bisa, semua waktumu, semua tenagamu. Semoga bisa berkembang bersama di keluarga 1000 Guru Surabaya. Itu buat teman-teman yang udah mendaftar ya. Kalau yang belum, oke, aku nggak bisa maksain kalian untuk ayo ikut tim 1000 Guru Surabaya. But I wish kalian punya sedikitnya keinginan untuk bisa mengabdi bersama kami 1000 Guru Surabaya, entah menjadi tim atau volunteer. Kalau misal kalian masih ragu, trust me, cobain deh the next TNT bareng 1000 Guru Surabaya. Dari situ kalian akan jauh lebih terbukakan kira-kira kegiatan tim 1000 Guru Surabaya gimana, apa sih teaching and traveling programnya 1000 Guru Surabaya, dan dari situ baru kalian niatkan dan bulatkan tekadnya. Karena ya kita nggak bisa maksain juga ya. Ketika kita tidak punya niat atau tekad yang bulat, it's going to be so hard buat kitanya sendiri, buat tim 1000 gurunya sendiri. Tapi kalau misal kalian belum pengen join ke tim 1000 Guru Surabaya, I encourage you to join kegiatan TNT 1000 Guru Surabaya. Oh, and lastly, aku berdoa semoga 1000 Guru Surabaya semakin menginspirasi banyak anak-anak di Jawa Timur, semakin banyak program-program kerennya, semua
timnya dan volunteernya sehat-sehat selalu, dilancarkan semua yang diinginkan. Semoga kebaikannya kalian dibalas sama Allah lebih banyak lagi. Amin.